Gimana Mas Bobi pengalaman menjomblo. berbagi mengelola akun IG sehingga menghasilkan uang Mas Bobi? Wah, Bagaimana pengalamannya? saya tidak pengalaman. Hah? Q&A kok kayak Iya. sejak kapan Mas Bobi mengelola akun? Mas, kalau saya belajar dari sejak tahun 2016 Mas. 2016 berarti sudah 4 tahun lebih ya. Belajarnya itu kalau fokusnya baru aja Mas. Baru 2019 Oh berarti 2016 itu buatnya ya. buat cuma satu Mas. Buat satu. Sekarang punya berapa Mas? Kalau sekarang yang udah jalan itu sekitar 7 nyampe 8 Mas. Kalau 7 yang sampai 8. Berapa follower yang terbanyak dari 8 akun itu? hampir 100 Mas. 100.000. Paling terbanyak. Yang paling rendah ya ada yang 1000. Tapi yang di 7 akun itu ya sekitar berapa ya? Ada yang 50, 30, 40. Ya sekitar segitu Mas. Masih sedikit lah hitungan kalau dari dibanding yang lain-lain. Berapa penghasilan Mas satu bulan dari mengelola akun IG itu? Wah, kalau itu ya nggak bisa gimana Mas ya. Kira-kira aja, Kira-kira ya bisa. Ya lumayan lah. Ada Buat sampai hidup. 10 Mas. Belum Mas. Tapi kalau doain karo- aja semoga omset segitu. Karo 5 sampai ya sebulan Ya, ya. lebih sedikit Mas. Lebih Tuh guys, 5 juta per bulan dari akun IG. Coba bayangkan, PNS aja kalah guys. Berapa akun yang menghasilkan? Apakah 8 akun itu menghasilkan semua Mas? Tidak Mas. Nanti ada kalau menurut saya ya, itu ada beberapa akun yang rame dan ada yang sepi. Kalau yang rame biasanya kota-kota besar Mas. Oh, akun-akun kota besar ya. Kota-kota besar. Kalau kota-kota kecil ya ada tapi nggak seramai kota-kota besar. kalau akun-akun provinsi gitu, Kalau akun-akun provinsi juga ada yang rame tapi kalah rame dengan akun kota-kota besar. karena segmennya terlalu luas ya Mas. Iya, kalau benar. provinsi. Sambil ngopi ya Mas. Nah, semoga-moga Mas. Ini guys, ini adalah juragan, selain jadi juragan telur di rumahnya, Mas Bobi Al-Mansur ini juga mengelola akun IG 8 yang menghasilkan lumayan setiap bulannya dari mengelola akun IG. Nah, ini Mas Bobi, sarjana hukum, tapi fokusnya di media. Nah, Hukum media. hukum media. Jadi Mas Bobi ini tahu bagaimana cara upload agar tidak kena UU IT. Ini Mas Bobi. Mas Bobi ada YouTube juga Mas, mau YouTube juga Mas. Punya Mas gitu. Namanya apa Mas? Hobi vlog. Bobi Vlog ya. Iya, tapi udah lama bangunnya Mas, tapi emang saya tidak fokus di situ. Iklan ada tapi ya enggak enggak naik pesat. Kalau akun IG Mas, itu sejak tahun berapa Mas bisa menghasilkan itu Mas? Kalau menghasilkan dari tahun 2017 sudah menghasilkan Mas. Oh, dari 17. Itu dari iklan-iklan ya Mas ya? Iya. Dari orang pasang iklan, Iklan-iklan. promosi gitu ya. Promosi dari warung kopi, dari produk-produk, dari kaos, brand dan lain-lain. Ini Tapi pas dulu itu masih fokus kuliah jadi belum terlalu dalam masuk ke situ. ini bosku ini ya baru fokus 2 tahunan ya Mas ya, Ya, kira-kira ya 2 tahunan sudah menghasilkan pundi-pundi rupiah sehingga sudah bisa beli mobil itu. Di depan sudah bisa beli mobil, sudah bisa bangun warung kopi, sudah dapat istri lagi hamil besar 7 bulan. Nah, ini. Rencana mau nambah istri kalau udah akunnya banyak, tambah banyak Mas. Pastinya tambah admin ya Mas ya. Iya. Jangan tambah istri Mas, kasihan istrinya nanti tidak stres. Stres nanti marah-marah. Iya. Halo Mas. Apa Mas suka duka mengelola akun IG? Untuk
dan duka ya. Sukanya karena dari awal saya suka dengan media mas. Jadi ya lihat-lihat keindahan itu suka. Jadi banyak wisata, banyak cewek-cewek cantik. Saya suka. Berarti Kalau untuk duka ya, untuk dukanya ya mungkin kadang kita harus harus lebih sabar dalam mengelola akun, karena kadang juga perkiraan ya, kalau awal-awal itu perkiraan kontennya menurut kita itu akan naik, tapi kadang juga nggak naik seperti itu mas. Jadi ya kita harus sabar. nggak pasti ya. Jadi Dan- mungkin selera pribadi tidak mesti selera pasar ya. Iya benar. Harus Kadang juga ini mas, misal kita mau akun, kadang kan yang diharapkan untuk finansial, ya. finansial. Padahal bukan itu sebenarnya mas. Karena kalau kita langsung tujuan finansial, kemungkinan banyak ya itu akan ya nggak jadi, karena Butuh proses panjang ya. butuh Harus proses yang lumayan. harus sabar dan sebagainya. Jadi ya kita jalani saja. Kalau misal ada uang dari hasil jeripayah kita ya kita nikmati. Nah, itu bonus ya. Bonus. Berarti awalnya Mas ini karena suka melihat keindahan ya Mas. Nah, salah Melihat satu, Mas. tempat-tempat yang indah gitu kan. Melihat view spot-spot yang indah, kemudian dengan model-model yang cantik gitu Yang ya cantik. awalnya ya. Iya ya. Berarti Mas Paling juga awal itu ya yang- DM ini Mas, selebgram. pas dulu ya, soalnya kan dulu pernah pengen membuat pengen membuat satu misal kayak satu komunitas seperti itu ya mas, yang dimana itu kayak jelajah wisata. Ya, Nah itu kan butuh model-model yang menarik ya. menarik lah mas. Seperti itu, maka saya coba DM dan beberapa juga ada yang mau, tapi ya program itu belum berjalan ya sekarang. Oh gitu. Wah, keren Mas. Jadi memang butuh talent ya untuk promosi tempat-tempat yang bagus, yang indah. Apalagi Mas Bobi ini orang Temanggung yang pemandangannya luar biasa, tidak kalah dengan Bandung, tidak kalah dengan tempat-tempat lain, Lombok dan sebagainya ya Mas ya. Banyak gunung-gunung juga mas. Iya. Kalau di sini banyak gunung dua kembar ya. Tapi bukan gunung Sindoro bukan Sumbing. gunung modelnya, tapi gunung Sindoro Sumbing. Wah, iya betul sekali Mas Bobi. Merasa capek nggak Mas ngelola akun ini Mas? Kadang merasa capek mas. Capeknya itu karena saya kan mengelola akun sekitar 7 sampai 8 akun. Ya kadang kalau saya kan tak dikasih jam seperti itu mas. Jadi jam yang rame itu jam berapa, yang sepi jam berapa. Ya. Nah kemungkinan itu kan kalau rame ya, kalau menurut saya ini pandangan saya sendiri. Ya. Kalau rame itu kan kalau pagi sekitar jam 6 sampai jam 7. Kalau siang itu jam 11 sampai jam 12. Kalau sore itu ya sekitar jam 3 sampai jam 6. Oh itu orang pasti lagi stalking HP ya. Iya, kebanyakan Lagi kayak cek gitu. IG gitu ya. Tapi kalau beberapa akun, jadi kan misal 8 akun, kadang kan ngejar jam itu mas. Jadi capeknya itu gara-gara ngejar jam. Ada nggak Mas postingan yang dilarang gitu, misalkan di IG harus posting yang begini atau tidak boleh posting yang berbau apa, sara atau pornografi, itu nggak boleh ya? Nah, nggak boleh. Dari IG ada ketentuan-ketentuan yang semisal dilanggar oleh kreator ya, maksudnya kreator Ya. itu langsung dihapus sama IG-nya mas. Oh gitu. Iya. Semisal musik yang biasanya ya, yang biasanya itu dari barat, musik-musik yang udah benar-benar dilindungi kayak gitu, kok dipakai mungkin bisa dihapus. Terus misal guyonan-guyonan yang berbau dengan sara atau agama itu juga bisa dihapus. Kalau politik gimana Mas? Politik di IG? Kadang juga bisa mas. Oh. Kira-kira ini Mas kalau boleh tahu Mas, Nah, kalau mau iklan di akun Mas ini,
berapa Mas per iklan itu, sekali posting itu harganya Mas? Oh, harganya. Kalau saya ya Mas, kalau di akun saya menurut saya lebih terjangkau ya. Ya. Biasanya kalau di akun-akun lain itu sekitar 2 kali lipat dibanding follower. Semisal follower 100.000 berarti per posting 200.000. Tetapi kalau saya ya bukan ngapi-ngapi awake dhewe ya Mas. Ya, betul. Tapi emang dari awal itu tujuannya salah satu itu ya mencari uang, yang kedua itu bisa membantu sesama. Wah, keren Jadi ya banget. sesuai dengan follower. Kadang malah di bawahnya. Ada prioritas untuk pengusaha kecil, UMKM, kaki lima untuk promosi gitu gimana Mas? Apakah harganya juga sama atau Masnya ya karena untuk membantu jadi digratiskan atau gimana Mas? Mungkin kalau program gratis ya Mas. Ya. Biasanya nanti kalau misal dari kita misal kira-kira kayak kemarin pas COVID seperti itu, pas PPKM dan lain-lain, itu biasanya kami membuka slot iklan gratis. Tetapi kalau untuk hari-hari biasa ya, karena juga permintaan iklan yang lain juga lumayan, jadi ya nggak bisa menggratiskan. Paling jadi bisa mengurangi harga. Pas momen-momen tertentu ya, kayak Iya. kemarin PPKM karena pada nggak bisa jualan yang offline, jadi ya kita bantu dengan akun. Ya, Namanya akun apa aja Mas? Bisa dikenalkan supaya teman-teman netizen ini tahu. kalau akun jane kuwi Boleh sebutkan satu saja Mas akun yang jenengan kelola? untuk sekarang ya Jogja Jateng Explore bisa dilihat di Instagram. Jogja Jateng Mas. Berapa follower Mas? Apa? Berapa follower? Sekitar 80 lebih. Wah, lumayan ya Mas. Ya. Kira-kira dalam 1 minggu berapa iklan Mas yang masuk Mas? Kalau saya ya biasanya laporan di sebulan, di akhir bulan Mas. Berapa sebulan itu kira-kira? Untuk sebulan sekitar 35. 35 iklan kali 200 saja, wah sudah lumayan tuh Mas, sudah hampir 6,5 juta ya Mas. Kalau oh iya. Oh iya Mas Bobi, untuk yang terakhir kali ini Mas Bobi nggih. Iya Mas. Sekarang ini kan banyak sekali pengguna media atau netizen yang tidak tidak bisa menggunakan message-nya dengan baik. Mas Bobi ini kan salah satu influence, juga bisa salah satu anak muda yang memanfaatkan media sosial dengan baik. Bagaimana kiat-kiat atau pesan-pesan untuk teman-teman milenial, teman-teman muda-mudi hari ini agar supaya bisa benar-benar memanfaatkan media dengan baik, selain juga untuk hiburan. Seperti Mas Bobi ini juga bisa menghasilkan ternyata. Gimana Mas? Kalau menurut saya Mas, sebenarnya kan semisal kita suka dagang atau suka bisnis, pasar kita kan sekarang luas dari internet juga bisa, dari offline juga bisa. Tapi kalau untuk milenial lebih alangkah baiknya ke pasar online langsung. Kalau menurut saya Mas, sekarang kan masa-masa dimana masa-masa HP atau gadget itu, dunia itu di tangan kita ya Mas. Betul. Termasuk yang kita pegang setiap hari. Jadi menurut saya harus dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Salah satunya jika kalian suka dagang atau berbisnis, maka manfaatkanlah itu media, karena pasar sekarang itu pasarnya luas, tidak seperti zaman dahulu. Kalau pas saya kecil juga masih HP 366, jadi ya kalau pasar online belum bisa menjangkau. Marketnya masih manual ya Mas ya. Iya, kalau yang untuk yang suka video atau kreator video bisa lari ke YouTube. Terus yang semisal kayak seperti saya bisa ke Instagram dan aplikasi yang lain. Maka manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan cuma dimanfaatkan untuk main game atau ngipuin mantan atau mencari gebetan. Tapi kita harus
bisa mengimbangi ini, karena yang kemungkinan yang tahun-tahun yang akan datang itu kita harus pandai-pandai dalam bermedia. Ya, terima kasih Mas Bobi atas berbagi pengalamannya, atas sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan bisa dicontoh oleh teman-teman milenial dan teman-teman pengguna medsos. Semoga sukses. Salam dari saya. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan, kita ngobrol lagi untuk segmen-segmen media yang lain. Terima kasih.